Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat, semangat, ceria? Harus dong. Saat ini, hari ini kita telah masuki bulan yang baru. Di bulan apa? 1 Agustus. Biarlah kita tetap terus semangat. Serta kita juga tetap memberikan hidup kita pada Tuhan dan menyerahkan dan mensyukuri apapun itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan saat ini, biar kita semakin semangat, mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami haturkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu untuk setiap kehidupan kami yang boleh Engkau senantiasa berkati, setiap kehidupan kami yang selalu Engkau berikan cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan saat ini kami dapat kembali memberikan semangat kehidupan kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 17. Mazmur 17 ayat yang pertama hingga ke-7. Mazmur 17 ayat yang pertama hingga ke-7. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedangkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memasrahkan kehidupan ini, memasrahkan segala perkara kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Melalui apa? Melalui dengan doa. Tetapi mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah komunikasi yang betul-betul tulus dari diri manusia kepada Allah. Dalam doa kita bebas mencurahkan seluruh isi hati kita tanpa merasa akan disalah mengerti oleh Allah. Karena Allah adalah sangat peduli dan mau mengerti diri kita. Ia mau memberikan telinganya untuk mendengarkan curhatan setiap umatnya. Ia juga mau memberikan masukan-masukan yang baik. Dengan kita peka, maka Tuhan akan memberikan setiap masukan-masukan yang dapat memotivasi kita di dalam kehidupan ini. Di hadapannya semua orang sama nilai, derajat, dan statusnya. Allah kita adalah bukan Allah yang tebang pilih. Allah kita adalah Allah yang sungguh maha adil. Tidak seperti manusia tebang pilih. Kadang memilih yang ini, kadang memilih yang ini, kadang yang kedua ini tidak dipilih, kadang yang milih ini dan sebagainya. Hanya Allah lah tempat kita bersandar untuk mencurahkan setiap isi hati kita. Kalau kita memberikan atau curhat kepada teman kita yang katanya setia, pastinya namanya juga manusia, nanti tahu nggak, si bapak ini loh tadi cerita ke aku, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Dari kata jangan ngomong sama siapa-siapapun sudah ngomong jelas dengan orang tersebut. Makanya dengan berdoa kita dapat mencurahkan
seluruh isi hati kita. Dan pada bacaan kita di sini, Daud adalah pribadi yang mau belajar hidup untuk berkenan kepada Allah. Dalam berbagai mazmurnya, kita melihat bahwa Daud merupakan figur yang amat sangat senang untuk menyerahkan diri pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah kejujuran, dengan sebuah kemurnian. Baik itu menyangkut kepribadiannya, orang-orang di sekitarnya, termasuk juga orang-orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya. Ia selalu berikan semua kepada Tuhan untuk didoakan, ya Tuhan, biarlah mereka seperti ini, biarlah mereka seperti ini. Daud tidak memberikan dendamnya, tapi tetap memberikan doanya pada Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin sedang tidak senang dengan dirinya. Saat berdoa di sini, Daud berharap agar Tuhan mendengarkan seruan hatinya yang paling dalam. Sebab apa yang diceritakan dan disampaikan kepada Allah itu adalah hal yang betul-betul murni dan benar. Ia tidak merekayasa cerita. Daud tidak membolak-balikkan fakta, tapi Daud betul-betul memberikan semua isi hati kepada Tuhan. Ya, manusia kan seringkali kalau ngomong sering memutar-balikkan fakta, tapi kalau Daud betul-betul dari isi hatinya. Sebab Daud mengerti di sini bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Mengampuni. Bahkan Daud mengatakan bahwa Tuhan menguji dan menyelidiki hatinya. Faktanya adalah Allah tidak akan menemukan kejahatan pada diri dan mulutnya, karena Daud selalu berpegang pada firman-Nya. Daud senantiasa menjaga perilakunya, tata keramanya terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, tetap menjadi orang yang saleh dan baik. Dalam doanya juga di sini Daud memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya. Daud di sini meminta agar Tuhan menyelamatkan dirinya dari para pemberontak, dari para orang-orang yang tidak senang dengan dirinya. Ia berharap Allah mau menjaga seperti biji matanya dan menyembunyikannya di dalam naungan sayapnya terhadap orang-orang fasik. Karena Daud menyadari tanpa pertolongan Allah, Daud pasti hancur dalam menghadapi gempuran para musuhnya, dalam menghadapi setiap tekanan-tekanan yang dari luar sana yang orang-orang tidak senangnya. Daud meyakini pasti Daud akan hancur kalau Daud tidak memberikan dirinya pada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Daud betul-betul berdoa agar Tuhan bangkit melawan mereka dan meluputkan dirinya dari maut. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita teladan baik yang diberikan Daud patut ditiru dan diadaptasi dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini kita dalam fase atau masa masuk ke dalam tahap adaptasi baru, kehidupan baru. Karena itu, berdoalah dengan ketulusan, kejujuran, dan sukacita. Bukan berarti ketika saat ini sudah dalam new normal, kita juga memulai adaptasi baru tapi tanpa berdoa. Salah. Ketika kita masuk dalam keadaan new normal, kita juga menyunormalkan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau biasanya kita hanya duduk diam bengong terus tiba-tiba berdoa sendiri, tapi dengan adaptasi baru kita juga memulai hal baru dari segi berdoa. Kita betul-betul merendahkan diri kita pada Tuhan, kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan akan menolong, dan pastilah dan percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Kiranya kita dapat meneladani firman ini, seraya kita betul-betul memasrahkan diri kita di dalam Tuhan, di dalam setiap doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat, tetap menjadi pedoman di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menilik, Tuhan yang menengok, sehingga mereka dapat Engkau sembuhkan, dapat kembali tersenyum, dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, persawahan, pertanian, usaha,
baik itu masih sekolah, ataupun kuliah, ataupun sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang senantiasa membantu kami, seraya kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.